Shalom sahabat Lektur Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengakhiri seri Manifesto Komunitas Perjanjian Baru. Yesus lewat pengajaran Sabda Bahagia mengajarkan dan memberikan sebuah gaya hidup yang baru untuk hidup dalam kebenaran kepada murid-muridnya. Episode penutup ini berjudul Korban Ketidakadilan. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Matius 5 ayat 11 sampai dengan 12. Ayat 11 ini yang mengatakan tentang kamu yang dicela, kamu yang dianiaya, difitnahkan segala yang jahat, adalah sebuah penegasan dari kata aniaya yang ada di ayat yang ke-10. Arti kata aniaya sebenarnya lebih kepada orang yang melakukan penghinaan, pelecehan secara verbal, dipermalukan di hadapan umum. Masalahnya seringkali kita berpikir kalau bicara kata aniaya, langsung asosiasi kita adalah perlakuan yang tidak benar secara fisik. Apakah orang itu dipukuli atau sampai titik dibunuh. Padahal sebenarnya penjelasan dari ayat 11 ini tegas sekali mengatakan bahwa aniaya itu berarti orang itu dicela, dilecehkan, difitnah. Dengan kata lain, mereka ini adalah korban ketidakadilan atau perlakuan diskriminatif, baik secara perorangan maupun komunitas. Karena iman di dalam Kristus dan cara hidup mereka pada kebenaran. Contohnya, kita tahu ada orang yang mengabdi dalam sebuah perusahaan, karyawan yang bekerja dengan setia, tetapi tidak pernah bisa mendapatkan promosi yang cukup signifikan oleh pimpinannya karena dianggap tidak mau berkompromi, menentang perilaku-perilaku atau praktek-praktek yang tidak etis di dalam perusahaan. Mereka juga seringkali ada yang tidak dilibatkan di dalam pembicaraan-pembicaraan dalam sebuah organisasi, bahkan gereja. Karena mereka orang yang tidak mau bersikap yes man, yang tidak mau sekedar asal bapak senang, mengikuti semua apa yang dikatakan oleh atasan sekalipun itu salah. Atau mungkin ibu-ibu yang dikucilkan oleh komunitasnya. Saya tahu ini karena saya besar di komplek tentara. Seringkali kadang-kadang ada kelompok ibu-ibu yang suka ngerumpi, ya sore-sore jam 5, jam 6 gitu. Suka ngerumpi mereka. Dan saya tahu mama saya nggak bisa yang kayak gituan. Nggak bisa join untuk gosip-gosipan gitu, ngabisin waktu. Sehingga seringkali mereka tidak mau melibatkan mama saya untuk ikut di dalam acara-acara ngerumpian mereka itu. Tetapi kembali lagi, seringkali kita akan melewati masa-masa ini di mana atau keadaan ini di mana kita seperti dijauhkan, dikucilkan karena kita tidak mau hidup dengan cara perilaku yang tidak benar yang dilakukan oleh orang sekitar kita. Perlakuan ketidakadilan yang dialami orang Kristen memang sebuah tragedi. Tetapi ada lagi sebuah tragedi yang lebih besar, yaitu orang yang sebenarnya Kristen, tetapi karena takut menderita aniaya, justru hidupnya menjadi berkompromi. Mereka lebih mementingkan nasib mereka di organisasi, atau nanti karena takut anaknya tidak bisa masuk ke sekolah tertentu yang dia inginkan, atau takut periuk nasinya terganggu, sehingga dia mau nggak mau mengikuti cara hidup dunia. Dan akhirnya memang betul dia tidak dianiaya, tetapi itu justru sebuah tragedi. Karena aniaya itu tanpa sadar adalah bagian yang menyertai kehidupan orang percaya. Tetapi bukan aniaya karena kebodohan, karena kejahatan, karena tindakan kriminal atau tindakan yang tidak bijak, melainkan karena kita mengikuti Kristus dan hidup di dalam kebenaran. Kembali kepada teks kita. Kalau dari ayat 3 sampai 10, semua ucapan bahagia yang Yesus sampaikan itu dipakai dalam bentuk orang ketiga. Jadi ini berbicara berbahagialah mereka, orang yang
miskin, mereka yang miskin di hadapan Allah, mereka yang berduka, mereka yang murah hati, mereka yang belas kasihan, mereka orang-orang yang menjalankan hidup benar seperti yang Yesus ajarkan akan hidup di dalam kebahagiaan, berkenan kepada Allah. Tetapi di dalam ayat 11, tiba-tiba dia berkata, berbahagialah kamu, bersukacitalah kamu, orang-orang yang langsung hari itu mengikuti Yesus. Dan kita tahu tidak banyak pada saat itu, karena Yesus dalam konteks Matius pasal yang kelima, di ayat sebelumnya, pasal sebelumnya dikatakan orang-orang banyak berbondong-bondong. Tapi Yesus naik ke gunung, lalu kemudian murid-murid mengikuti dia, orang banyak tinggal di bawah. Sebuah pesan yang khusus kepada murid yang komitmen mau bayar harga mengikuti Yesus Kristus pada saat itu. Mereka tentu adalah orang-orang yang sudah menerima panggilan Yesus, meresponi pilihan Yesus untuk menjadi murid mengikut dia. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka, mereka meninggalkan komunitas mereka, dan mereka bergabung dengan komunitas yang baru, yaitu komunitas Yesus Kristus. Dan Yesus membuat komunitas ini sebagai alternatif terhadap kondisi masyarakat pada saat itu. Di tempat di mana Yesus hidup, di daerah Kapernaum dan Galilea, itu banyak suku-suku bangsa asing, bukan orang Yahudi semata-mata, yang tinggal di sana. Sehingga ini seperti sebuah purwarupa, prototipe dari komunitas yang orang akan melihat, oh, orang yang hidup dengan komunitas mesianik Yesus Kristus itu seperti ini. Dari perilakunya, berbicara, itu semua yang menjadi cirinya. Ini sudah ada menjadi cikal bakal. Lalu pada waktu hari pencurahan Roh Kudus di dalam peristiwa Pantekosta, Kisah Rasul pasal yang kedua, di mana Roh Kudus dijanjikan tersedia kepada semua orang mulai saat itu. Apa yang terjadi? Petrus berkhotbah, lalu kemudian dia memberitakan Kristus dari perjanjian lama sampai kepada titik di mana Yesus naik ke sorga dan dicurahkan Roh Kudus. Lalu orang-orang meresponi pemberitaan Yesus dan mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejak itu dikatakan mereka ditambahkan ke dalam kelompok ini. Dari kelompok yang kecil 12, lalu kemudian 70, lalu kemudian 120, lalu tiba-tiba menjadi 3.000. Mereka memiliki sebuah gaya hidup yang berbeda. Dikatakan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 46. Dan bersamaan dengan komitmen mereka itu juga, bukan sekedar hanya mengikuti jalan Yesus Kristus Sang Mesias, tetapi mereka juga menerima aniaya, baik para pemimpin-pemimpin jemaat maupun jemaat sendiri. Jadi perkataan Yesus ini menjadi fondasi sebagai murid Kristus. Dan juga ternyata disertai dengan konsekuensi, kamu akan dianiaya, kamu akan mengalami penderitaan, tetapi ada juga upah yang mengikutinya. Upah itu dikatakan besarlah upahmu. Great is your reward. Dan ini bukan hanya berbicara saat itu, tapi juga upah sorgawi. Gaya hidup kebenaran dan yang menyerupai Kristus Yesus, inilah alasan dunia menganiaya orang Kristen dan memperlakukan mereka secara tidak adil atau memberi perlakuan diskriminatif kepada mereka. Semua ini hanya karena satu nama, Yesus Kristus. Di dalam konsep Timur Dekat kuno, yang sekarang kita kenal sebagai daerah Timur Tengah, setiap kali nama itu disebut, selalu ada asosiasi dengan kuasa yang menyertai nama tersebut. Jadi kalau mereka memanggil nama dewa, itu mereka selalu punya asosiasi dengan upah yang akan mereka terima dan kekuatan yang akan mereka lihat dari nama yang mereka panggil itu untuk menolong mereka. Sahabat sekalian, bahwa ketika kita berbicara mengenai nama Yesus Kristus, itu nama yang bukan saja mengalahkan maut, karena dia sudah bangkit, tapi dia naik ke sorga dan dia mencurahkan kuasa Roh Kudus dan mengalirkan kemampuan ilahi kepada semua orang yang mau mengikut dia dan membayar harga menjalani kehidupan kebenaran. Hal yang luar biasa, bahwa kita bukan sekedar menyandang nama Yesus atau murid Kristus, tetapi kita juga menerima kuasa yang menyertai, otoritas yang menyertai
nama yang kita bawa ini. Sehingga bila ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif terjadi kepada kita, Yesus berkata, berbahagialah dan bersukacitalah kamu oleh karena hal itu. Seolah-olah Ia berkata begini, terimalah penderitaan itu sebagai sebuah kehormatan. Karena kamu menjadi serupa dengan Tuhanmu yang juga menderita pada waktu di bumi ini. Engkau serupa dengan Raja yang engkau sembah itu, yang telah menderita lebih dahulu. Dengan kata lain, kita sedang berbagi persekutuan dengan penderitaan dan kesengsaraan Mesias. Pernyataan, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu, mengindikasikan murid-murid Yesus adalah kelanjutan suara para nabi-nabi yang telah datang sebelum Yesus Kristus. Murid-murid tetap memiliki tanggung jawab untuk menjadi suara kenabian bagi dunia melalui perilaku hidup mereka, pernyataan-pernyataan yang keluar dari mulut mereka atau dari jari mereka lewat sosial media, dan bagaimana mereka mengikut Kristus. Bagaimana cara kita meresponi setiap ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif akan menjadi suara kenabian kepada masyarakat kita sekarang ini. Dan ini akan menuntun orang-orang yang menyaksikan penganiayaan ini, lalu mereka bertanya, kok mau kamu digituin? Dan kok mau kamu bertahan dengan itu? Lalu kemudian mereka bilang, karena Yesus. Yesus, apa yang Dia kerjakan? Kenapa Yesus menjadi motivasimu? Nah ini saudara, luar biasanya. Ketika kita melewati penderitaan ini dengan sukacita, dengan kegembiraan, justru itu akan membuat orang bertanya dan mencari tahu tentang Yesus yang menjadi alasan kita dianiaya. Satu hal yang menarik dalam pesan Yesus adalah jangan menghadapi penderitaan, aniaya sendirian. Karena kita tidak dirancang mengikuti Kristus dengan sikap individualistis. Melainkan kita mengikuti Kristus dengan menghargai komunitas murid Kristus. Baik itu kelompok kecil, pemuritan, cool, kelompok sel, net group, apa saja namanya yang ada di dalam jemaat saudara. Atau pertemuan-pertemuan raya setiap minggu yang dilakukan di dalam gereja. Bagaimanakah respon sahabat sekalian saat diperlakukan tidak adil atau mengalami perlakuan diskriminatif karena cara hidupmu yang menyerupai Kristus? Bapa di surga, aku bersyukur Yesus memilih dan memanggilku menjadi muridnya. Sekalipun aku harus menghadapi ketidakadilan karena Engkau dan karena kebenaran, aku akan rela menjalaninya dengan sikap yang bersyukur dan bersukacita. Kiranya lewat situasi ini, nama-Mu dipermuliakan oleh cara hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.